Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Di segmen sebelumnya, pemirsa, kami sudah membahas saham sektor properti, terutama pasca Bank Indonesia memberikan relaksasi LTV bahkan hingga 100% begitu ya. Tadi ada saham CTRA yang sudah sedikit diulas, tapi saya tanyakan kembali, Pak Paningotan, akhirnya untuk CTRA rekomendasinya apa ini? Ya, spekulatif buy saja sih ya paling ya untuk CTRA-nya ya, karena memang dia penguatannya sudah cukup signifikan dalam 1-2 bulan belakangan ini. Oke, spekulatif buy, penguatan sudah cukup kuat dalam beberapa bulan kebelakangan. Dari CTRA saya bergeser ke BSD yang juga tadi disebut oleh Pak Paningotan. Untuk BSD seperti apa ini? Sebentar. Untuk BSD sendiri, kalau kita lihat dia juga hari ini nggak terlalu banyak bergerak sih ya. Ya. Tidak seperti sepupunya lah, istilah seperti itu. Mungkin dia lebih ke buy break 1275 gitu ya. Oke, buy if break 1275. Ya, kalau udah break resistannya mungkin ada 1430 hingga saya revisi 1340 hingga 1360. Oke, 1340 hingga 1360 buy if break. Diberikan rekomendasinya untuk BSDE2 saham di sektor properti yang juga semoga bisa menjadi tambahan informasi ataupun acuan bagi Anda pemirsa. Sementara selain sektor properti, kita tahu pasca keputusan kemarin ada sejumlah saham perbankan juga yang langsung bergerak aktif, dan hari ini nilai transaksi yang cukup besar ada di BBCA, BBRI, BANK dan juga beberapa emiten lainnya. Tapi yang ingin saya highlight Pak Paningotan, ini ada saham pendatang baru Bank Net Syariah Indonesia BANK yang sepertinya dari hari ke hari mencatatkan kenaikan begitu ya. Hari ini 1,34%. Pak Paningotan, ini apa yang kemudian yang bisa kita lihat dari saham pendatang baru ini? Iya, kalau kita lihat kenaikannya sih sebenarnya sudah sangat super ya. Dari hari pertama itu masih di harga paling berapa sih, setengah dari sekarang ya. Itu udah, kalau saya pikir sih agak lebih sangat berisiko lah gitu ya. Kalau kita lihat dulu di harga 130, 140, sekarang udah 1100, sudah naiknya lebih dari hampir 10 kali. Jadi saya sih tidak menyarankan sih untuk itu dulu gitu. Oke, tidak menyarankan. Tapi apakah kemudian akhirnya investor begitu ataupun mungkin yang baru melihat kenaikan ini harusnya seperti apa Pak Paningotan? Cooling down terlebih dahulu, wait and see terlebih dahulu? Iya, saya sih terus terang belum melihat sampai detail. Tapi kalau kenaikan seperti itu justifikasinya apa juga saya belum bisa lihat gitu ya. Oke, karena sampai memang naik sampai 10 kali lipat seperti itu kan. Gimana ya? Karena memang historikalnya belum terlihat panjang ya Pak ya? Betul, kalau dari sisi teknikalnya sih sudah pasti tidak bisa dilihat dulu kan, karena memang dia belum ada belum ada historikalnya lah seperti itu. Tapi kalau dari sisi seperti kayak book value-nya yang sudah sampai 25 kali, yang mahal banget seperti itu, justifikasi apa ya? Gitu. Oh, oke. Akhirnya memang tadi belum masuk dalam rekomendasi Pak Paningotan begitu ya untuk BANK. Mungkin ini juga bisa menjadi catatan juga pemirsa untuk Anda yang memperhatikan pergerakan saham ini. Di hari ini naik kembali 1,34% ke level 1135. Dari BANK saya ingin bergeser agak cukup berbeda sektornya. Ada Kalbe Farma yang tadi kami juga sudah sampaikan informasinya terkait dengan pengembangan vaksin begitu ya, dan Kalbe Farma juga hari ini masuk ke dalam salah satu saham yang nilai transaksinya cukup besar. Untuk Kalbe Farma, Pak Paningotan, reviewnya seperti apa ini? Iya, jadi memang Kalbe ya baru ada newsnya ya dapat lisensi untuk yang untuk yang vaksin COVID ya, 1,1 miliar dolar. Nah ini kemudian menjadi sentimen yang positif, karena memang kecenderungannya sekarang kayaknya kalau di sisi farmasi begitu ada hubungannya ke vaksin seperti itu, dia akan naiknya cukup signifikan gitu ya. Nah kalau kita lihat itu juga hal yang sama terjadi pada Kalbe Farma. Nah untuk Kalbe Farma sendiri kalau kita lihat dengan kenaikan seperti sekarang ini, dia PI-nya masih sekitar 20-an kali lah, itu masih belum terlalu ini. Jadi makanya memang wajar kalau kemudian harganya naik signifikan dibandingkan dengan kompetitornya yang lain lah seperti itu. PI sudah jauh lebih padahal dia pakai tidurnya kan gitu ya. Oke, dengan PI di sentimen positif begini kemudian ya ditanggapi dengan seperti ini, dengan reaksi positif yang kemudian mengakibatkan harganya naik cukup signifikan sih.
Oke, reaksi Seperti itu. positif, harga naik signifikan hari ini 6,38%. Tapi masuk dalam rekomendasi atau tidak ini Pak Paninggotan? Dan ada level yang bisa dicermati atau tidak? Bisa. Kalau saya rasa sih untuk KB Farmasi masih bisa dilihat ya. Dalam beberapa hari belakangan ini juga kan harganya cenderung terkoreksi ya. Kalau kita ingat kita masih tanggal 2 sampai 2 minggu yang lalu harganya kan di 1.500-an. Seperti itu, dengan sekarang juga kalau kita lihat KLP masih kembali ke harga yang 2 minggu yang lalu sih gitu. Dan dengan adanya berita positif seperti ini tentunya saya rasa dia akan mencoba menguji resisten di level 1605 ya. Oke, Gitu. uji resisten di 1605 Kalbe Farma, pemirsa, hari ini ditutup di 1585. Itu untuk Kalbe Farma, salah satu perwakilan dari sektor farmasi. Tambahan informasi untuk Anda. Baik, dari Kalbe Farma dan juga tadi sejumlah saham lainnya, saya ingin bergeser ke saham pilihan atau saham rekomendasi. Pak Paninggotan, tadi sudah ada informasi 4 saham yang kami terima, ada BBRI, Vale Indonesia, kemudian Telkom dan juga Antam. Nah, ini boleh kita ulas sedikit, saya singkat saja. Untuk BBRI, kenapa kemudian akhirnya bisa masuk rekomendasi? Ya, untuk BBRI kalau kita lihat kenaikan yang sekarang ini mengikutilah dengan sektornya yang lain, dan kalau kita lihat hari ini juga break ke atas resisten di level 4.770. Secara teknikal juga ini memberikan gambaran tren yang lebih bullish ya gitu. Jadi dia diperkirakan akan uji level 4950 lagi sih. Dia merupakan resisten atau tertingginya di tahun ini. Uji level 4950. Jadi rekomendasinya buy? Buy, betul, untuk BBRI. Buy untuk BBRI. Dari BBRI kita ke saham pilihan kedua. Ada Vale Indonesia, sektor yang kembali cukup berbeda. Hari ini untuk Inco, bagaimana kemudian level yang bisa diperhatikan? Ya, untuk Inco penguatan hari ini cukup bagus ya. Setelah rebound kemarin daripada support MA20, hari ini masih melanjutkan penguatannya. Jadi kalau kita lihat sih dari sisi teknikal untuk Inco sendiri itu berpeluang untuk kembali menguji resistennya di level 6875 hingga 7000 gitu ya. Jadi juga bisa dilakukan pembelian untuk Inco. Dan dari sisi komoditinya juga kan kalau kita lihat sejalan yang menguat ya. Sejalan dengan penguatan komoditas nikel, di mana Inco tadi resistennya diuji 6875 hingga 7000 dan hari ini di 6325. Itu untuk Inco, pemirsa. Sementara yang lainnya ada Telkom dari sektor infrastruktur. Telkom seperti apa, Pak Paninggotan? Iya, Telkom kalau kita lihat sudah koreksi cukup signifikan ya dalam beberapa bulan belakangan ini. Hanya saja kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ini koreksinya selling strength-nya itu cenderung sudah mulai, selling pressure sudah cenderung mulai mereda dan sudah menguji area support ya di level 3160 dan rebound hari ini kalau kita lihat ke level 3200-an lagi. Jadi bisa buat spekulatif buy gitu ya untuk Telkomnya ya. Oke, spekulatif buy untuk Telkom dengan rebound yang terjadi. Level support dan resisten bisa Anda cermati di layar televisi Anda, pemirsa. Sementara satu saham lainnya, ada Aneka Tambang yang juga masuk di rekomendasi. Pak Paninggotan, boleh diberikan ulasannya sedikit untuk Antam? Iya, untuk Antam memang rebound dari support juga setelah koreksi beberapa hari yang lalu, MA20 menjadi support. Terus kalau kita lihat dia akan segera menuju, secara teknikal setidaknya akan bergerak, diperkirakan akan menuju resisten di level 2970 ya, dengan harga sekarang di 2880. Sebenarnya sinyal positif atau bullish continuation-nya adalah pada saat dia break 2970. Tapi kalau saya rasa dengan level sekarang bisa spekulatif buy gitu. Spekulatif buy juga untuk Aneka Tambang, level resisten terdekat tadi 2970 untuk diperhatikan, pemirsa. Itu tadi 4 saham pilihan, BBRI, Inco, Telkom, dan juga Antam. Semoga bisa menjadi acuan juga untuk Anda, tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Dan dari saham pilihan, saya ingin bergeser ke pertanyaan interaktif, Pak Paninggotan. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Langsung saja saya tanyakan dari Pak Ronaldo di Jambi. Selamat sore, Pak Ronaldo. Menanyakan saham Waskita Karya sudah punya di 1590. Analisisnya bagaimana dan seperti apa? Karena 2 minggu bergerak turun terus ini. Pak Ronaldo menyatakan ya. Pak Paninggotan, silakan. Saham apa tadi? Waskita Karya, Pak Ronaldo. Oke. Pak Ronaldo Waskita ya.
Konsumsi memang kalau kita lihat rata-rata dalam tekanan lah ya, kalau cenderung setelah dia bertahan resisten di level kira-kira sekitar di 16-an lah gitu ya, ini cenderung berpotensi untuk menguji kembali ke support areanya. Nah hari ini support areanya itu kalau kita lihat di waskita itu ada di level 1400. Nah sekarang di 1480 gitu ya, jadi mungkin masih ada sedikit potensi untuk koreksi lagi di secara probability gitu. Jadi mungkin untuk itu sebagai wait and see dulu sih, kita nggak usah buru-buru masuk. Oke, wait and see terlebih dahulu. Jika sudah punya tadi di 1590, relax saja terlebih dahulu. Ya, saya rasa sih mungkin kalau untuk amannya begitu misalnya besok masih dalam kondisi terkoreksi ya mungkin bisa di jual dulu, apalagi emaknya juga kalau kita lihat stop loss ya. Jadi memperlukan potensi atau peluang untuk koreksi dulu gitu. Oke, masih ada peluang untuk koreksi kembali. Jadi sepertinya level stop loss perlu diperhatikan lebih lanjut nanti untuk WSKT. Pak Ronaldo tadi langsung dari Papaninggotan. Sementara pertanyaan lainnya kita akan coba ulas usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali sesaat lagi.